Bagaimana jika kamu yang mengalami depresi? Jika kamu sudah membuka tayangan ini, kamu boleh memilih untuk tidak melanjutkan atau membuka dengan segala kerendahan hatimu untuk mendengarkannya hingga akhir. Tarik napasmu dan buang perlahan. Terkadang, beberapa orang dibekali keberuntungan dalam hidupnya, namun tidak untuk sebagian orang. Apakah Tuhan itu memperlakukan manusia tidak adil? Mengapa Tuhan begitu diskriminatif terhadap sesama makhluknya? Ketika kita sadar bahwa mimpi-mimpi itu enggan terwujud, lalu kita pun bertanya pada diri sendiri, apakah ada yang salah denganku? Ketika kita merasa menjadi orang yang paling tidak berguna dalam hidup, apakah kita akan menyalahkan takdir Tuhan? Atau justru kita meyakini betapa epiknya skenario yang telah Tuhan ciptakan? Jika sebagian orang yang memiliki keberuntungan dalam hidup, sementara sebagian orang berada di titik terendah, hal ini membuat beberapa orang menjadi depresi yang membutuhkan motivasi untuk melewati keterpurukan. Dalam video ini, mungkin aku tidak dapat membalikan kesedihanmu, namun percayalah, aku akan menemanimu. Jadi, dengarkan baik-baik. Apakah kamu ingat wajah ibumu ketika ia baru saja melahirkanmu? Tentu tidak. Namun, bagi seorang ibu, betapa bahagianya ketika ia melihat wajahmu untuk pertama kali. Tangisanmu yang cukup keras itu menandakan bahwa kamu dalam keadaan baik. Saat pertama kali ia mendekapmu, saat itu pula ia akan menjagamu seumur hidupnya. Bagi seorang ibu atau ayah sekalipun, mereka akan melakukan segalanya untukmu. Tak ada hal yang lebih penting daripada membuat anaknya bahagia. Karena dalam benak kedua orang tuamu, memilikimu adalah bentuk kebahagiaan yang sungguh tiada tara. Waktu berlalu begitu cepat. Kamu tumbuh menjadi seorang remaja yang haus akan dunia baru, mengejar hasrat mimpi-mimpi liarmu, dan kamu hidup dalam petualangan sebagai seorang remaja yang penuh gairah. Tahukah kamu, di balik bahumu yang kini semakin kuat, akan ada yang secara diam-diam mendoakanmu, berharap kamu selalu menjadi orang yang bahagia. Dengan tubuh yang semakin rentak, mereka berharap waktu dapat berputar kembali, agar bisa memelukmu tanpa merasa canggung. Itulah kedua orang tuamu. Namun, dengan segala ambisimu, kamu harus meninggalkan mereka untuk sementara waktu, mengejar mimpi-mimpimu. Sampai kamu tiba pada sebuah titik di mana kamu tidak harus selalu ketergantungan pada orang tuamu. Di saat itulah kamu sadar, kamu bukan lagi seorang anak kecil yang berada di atas gendongan ayahmu. Kamu pun bukan lagi seorang remaja yang akan selalu bebas untuk berpetualang. Dan kamu menyadari sebuah kenyataan. Inilah titik balik kehidupan. Tak ada yang salah ketika kita sudah melakukan yang terbaik. Di balik semua keterpurukan, secara tak sadar kita sedang mencari jati diri kita. Hanya saja perlu beberapa waktu untuk menemukan solusi terbaik bagi diri sendiri. Seperti sebuah teka-teki yang harus kita pecahkan sendiri. Saat kita sedang berjuang keras memecahkan teka-teki itu, di saat itulah peran Tuhan sedang mempersiapkan skenario epiknya kepada kita. Jika kamu ragu, coba ingat-ingat kembali hal-hal baik apa yang sudah terjadi hari ini, mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Jika masih belum menemukannya, cobalah lihat dan tunggu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika masih belum menemukan apapun,
Setidaknya, kamu sudah berpikir positif kepada Tuhan. Itulah cara Tuhan mengajarkan hati kita untuk selalu menyalakan harapan. Karena dengan harapan, manusia memiliki kesempatan yang sama untuk tetap hidup. Ingatkah saat kedua orang tuamu membesarkanmu dengan penuh harapan? Jika saja ada keputusasaan di antara mereka saat kelahiranmu, maka kamu hanyalah ketiadaan. Sekarang, coba kita bertanya pada diri sendiri, apa yang paling kamu inginkan dalam hatimu? Jika sudah, tutup kedua matamu, lalu tarik nafasmu. Isi kekosongan hatimu dengan penuh harapan. Kemudian, buang nafasmu perlahan dan rasakan energi positif dalam pikiranmu. Kini, kamu tidak lagi sendirian. Hatimu akan memadumu pada langkah-langkah besar. Sekarang, ikutilah pilihan hatimu, karena kamu layak menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jikalau mimpi-mimpimu sulit dilakukan, akan selalu ada mimpi yang mudah menantimu. Kamu hanya perlu memilih, karena setiap pilihan hanyalah untuk seorang pemberani.